saya itu insya Allah tidak ada niatan untuk ke arah yang seperti ini. Pastinya saya niatan itu insya Allah juga baik, tapi terjadinya seperti ini, saya yakin ada kesalahan saya, makanya saya minta maaf. Itu aja. Tolong hargai institusi negara. Baik itu kalian membuat konten kah, bernarasi hal-hal yang lain kah, jangan melecehkan institusi negara. Ketemu ngobrol dengan Bang Baim Wong tadi di dalam, bahwa kita udah mau mencabut laporan dan Baim Wong setuju akan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya pihak kepolisian, supaya tidak terjadi lagi ke depannya prank-prank yang kepada institusi negara ya. Kalau dari yang 220 besok kita akan mendampingi klien kami juga, itu ya seorang kameramen dari krunya saudara Baim ya, seperti itu. Besok akan kita dampingi dalam proses sebagai saksi juga, seperti itu. Dan kalau ini akan segera ditindaklanjuti untuk dilanjutkan kesepakatan perdamaiannya untuk menjadi pencabutan laporan, seperti itu. Ya, dua hal ya. Pertama adalah karena ada kedapatan Pak Wicaksono. Yang kedua karena kita melihat bahwa Paula dan Baim punya 2 anak balita. Itu pertimbangannya. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven akhirnya bisa sedikit bernafas lebih lega usai bersepakat damai dengan salah satu pelapornya terkait konten prank KDRT di Polsek Kebayoran Lama pada awal bulan Oktober kemarin. Sempat alot saat proses mediasi hingga berlangsung 2 jam lamanya, Alfian dan Mila Ayu sebagai pelapor akhirnya legowo bersedia berdamai dengan Baim Wong. Ustadz Wicaksono selaku mediator mengaku senang dengan proses perdamaian antara Baim dengan tim pelapor, meski mediasi awalnya berlangsung cukup alot. Alasan apa pula yang membuat pelapor akhirnya sepakat berdamai dengan Baim Wong? Dan apakah perdamaian yang berlangsung kemarin akan berpengaruh dengan kasus hukum Baim Wong sendiri yang sudah naik ke tahap penyidikan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kemarin Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven bertemu dengan salah satu pelapornya terkait konten prank KDRT, Mila Ayu Dewata. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Al-Istiqomah berakhir dengan kesepakatan perdamaian. Mila Ayu yang mewakili tim pelapor setuju untuk mencabut laporannya terkait UU ITE yang disangkakan terhadap Baim Wong dan istrinya Paula. Ustadz Wicaksono yang ditunjuk sebagai mediator mengaku senang dengan proses perdamaian yang terjadi antara Baim dengan salah satu pelapornya. Ia sendiri berharap perdamaian yang disepakati oleh keduanya dapat menjadi pembelajaran bagi Baim untuk tidak mempermainkan aparatur negara dalam konten-kontennya. Lantas, seperti apakah jalannya proses mediasi antara Baim Wong dengan salah satu pelapornya itu? Dan benarkah proses mediasi berlangsung panas dan alot? Tujuan dibalik dari kontennya itu ternyata bukan mau ngeprank, tapi tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran, edukasi ke masyarakat bahwa polisi itu sebenarnya baik loh, gitu, dengan kondisi versinya dia, gitu. Tapi karena narasinya nggak cocok, akhirnya ya jadi nggak benar jadinya. Nah, akhirnya hari ini kita terjadi kesepakatan, insya Allah Baim nanti akan keluarin statement sendiri berikut dengan tim kuasanya OHP yang selaku penyikat untuk bisa klarifikasi. Dan ada kesepakatan damai, sudah dari awal permintaan maaf saya bukan ke mereka saja, yang bersangkutan banyak, saya tidak bisa sebutin satu-satu karena saya tidak mau menjadi pembelaan lagi. Biarkan semuanya itu memang ada hikmahnya, ada kesalahan saya juga.
Dan saya meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, institusi polisi semuanya. Ada juga teman kami yang secara nggak langsung juga mudah-mudahan tidak ada perasaan negatif sama kita. Ada Lesti, ada Bilar. Insya Allah mudah-mudahan mereka mengerti ya, kita tidak mungkin seperti itu. Ada juga pastinya masyarakat yang sudah, karena ada masalah ini, kegaduhan yang ada itu terlalu besar. Biarkan semuanya itu jadi pelajaran. Saya sama Paula minta maaf sedalam-dalamnya. Ini Baim mau damai. Gue bilang, Mil, datang gak Baimnya? Datang. Mau gak dia minta maaf? Ngakuin kesalahan? Mau. Yaudah kalau dia mau datang minta maaf, gue mau setuju nih gitu ya. Tinggal kontak Bang Alfian nih sebagai pelapor. Kenapa agak lama tadi mediasinya? Karena memang Bang Alfian alot gak mau. Jadi di tim kita ada mungkin 40-60 ya, 60 setuju damai, 40 tidak gitu kan. Tapi gue bilang, dia bilang nambah beko bang. Bukan nambah beko, nambah kantor gue. Jadi pertaruhan gitu kan. Makanya kemudian saya ngomong Bang Maci, Bang pasin bang ya bahwa kalau emang damai tuntas, jangan sampai tunda lagi gitu kan. Sehingga Bang Maci ngomong ke Baim. Ketemu ngobrol dengan Bang Baim Wong tadi di dalam, bahwa kita udah mau mencabut laporan dan Baim Wong setuju akan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya pihak kepolisian, supaya tidak terjadi lagi ke depannya prank-prank yang kepada institusi negara ya. Saya itu insya Allah tidak ada niatan untuk ke arah yang seperti ini. Pastinya saya niatan itu insya Allah juga baik, tapi terjadian seperti ini saya yakin ada kesalahan saya, makanya saya minta maaf. Dan saya udah terima tadi penjelasan dari Bang Baim Wong, dan beliau barusan udah minta maaf juga. Ya saya juga akhirnya menyatakan bahwa ini sudahlah selesai damai. Bahwa permasalahan itu kadang-kadang memang membuat kita dewasa. Baik itu dari sisi Baim yang telah menjadi public figure, tidak bisa sembarangan untuk melakukan suatu konten sehingga mengakibatkan banyak halayak yang akhirnya tidak suka gitu. Berikut pula dengan teman-teman dari penggugat juga menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak semua kasus itu harus dipermasalahkan kalau memang terjadi hal-hal untuk kebaikan. Karena Baim tadi juga sudah mengakui di dalam, mengakui kesalahan, minta maaf, tolong hargai institusi negara. Baik itu kalian membuat konten kah, bernarasi hal-hal yang lain kah, jangan melecehkan institusi negara. Mila Ayu Dewata yang mewakili tim pelapor berkenan untuk mencabut laporan yang sudah dibuatnya itu terkait UU ITE usai tim pelapor yang diwakili dirinya sepakat berdamai dengan Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven. Bagi Mila Ayu, kesepakatan damai yang berlangsung kemarin dengan Baim Wong bukanlah hal yang mudah. Ada proses tarik-menarik di antara tim pelapornya sebelum akhirnya legowo untuk berdamai dengan Baim Wong. Terlebih Baim bersedia memenuhi syarat perdamaian yang diajukan Mila Ayu bersama dengan tim pelapornya. Lantas, pertimbangan apakah yang membuat Mila Ayu bersama tim pelapornya akhirnya berkenan untuk berdamai dengan Baim Wong dan bersedia mencabut laporan yang sudah dibuatnya itu? Ya dua hal ya. Pertama adalah karena ada kedapatan Pak Wicaksono. Yang kedua karena kita lihat bahwa Paula dan Baim punya 2 anak balita. Itu pertimbangannya. Kurang lebih sama gitu kan. Yang pertama ya memang satu karena beliau sudah meminta maaf, sudah mengakui kesalahan gitu kan, dan sudah berjanji untuk tidak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah mereka memiliki balita, tapi yang utama adalah tadi kenapa kita berdebat panjang di dalam lama itu ya karena
memang belum ketemu gitu kan. Akhirnya ya karena saya sudah meminta tolong untuk dimediasikan oleh Pak Wicaksono, akhirnya ya salah satunya karena Pak Wicaksono juga. Gitu. Sudah terjadi kesepakatan perdamaian. Jadi ini salah satu bentuk ikhtiar kita ikut membuat negara kita ini menjadi tentram. Jadi ini juga himbauan buat teman-teman artis di luar sana, yang tim kreator-kreator yang sering membuat kreasi-kreasi di digital dan lain-lain, untuk kalau membuat konten itu tolong jaga marwah negara kita. Tolong jaga marwah lembaga-lembaga negara kita. Jangan membuat prank-prank yang bisa merusak kredibilitas dari lembaga-lembaga negara kita. Yang akhirnya alhamdulillah sebenarnya pada prosesi perdamaian ini di awal sebenarnya yang sudah hanya sebagian kecil yang menyetujui persetujuan ini gitu perdamaian tersebut. Tapi ada, karena di tim kami itu ada totally ada 16 orang, pasti beda kepala juga beda isi. Jadi ada juga teman-teman juga yang tidak sepakat ketika saya memutuskan untuk berdamai dengan Mas Baim gitu kan. Ya akhirnya kenapa saya mengundang teman-teman untuk hadir di kediaman Bapak Wicaksono, karena memang saya merasa saya ingin membantu Baim. Saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa Mas Baim, Mbak Paula sudah menyatakan bahwa menyatakan ini adalah salah, sudah meminta maaf kepada semua pihak, dan saya rasa juga saya juga sebagai seorang muslim dan juga sebagai kawan juga, saya berpikir bahwasanya ketika memang semuanya bisa damai, bisa menjadi lebih baik lagi untuk dalam segala hal, ya kenapa tidak, walaupun sebenarnya jalan butuh. Akhirnya saya datang ke sini ke kediaman Bapak Wicaksono untuk meminta dimediasikan supaya semua hari ini bisa selesai. Semoga ke depan barokah. Saya lihat Baim orang yang baik. Jadi saya melihat, sekali lagi saya statement bahwa Baim Wong dan istri orang yang baik. Jadi saya berkali-kali tanya sama dia, Baim, kamu ada niatan nggak? Tadi waktu saya berdua, nggak ada mas. Insya Allah saya nggak ada niatan untuk mencederai kepolisian. Nah, niatan baik itu saya lihat bahwa dia pengen memberikan narasi, bahwa narasinya itu mendidik. Tapi saya balik lagi, kalau kamu mendidiknya caranya begitu, kamu salah. Gih mas, saya memang salah. Jadi waktu saya tanya hati ke hati, dia mengakuin salah dan dia sudah mau bertobat atas kesalahannya, ya kita harus maafin. Laporan saya jelasin berkali-kali, tolong lihat bahwa Baim dan istri ini itu memiliki niat yang baik, tapi caranya yang salah. Jangan serta-merta kalian ini aktivis di hukum yang memang selama ini menembak hal-hal yang seperti itu terus diteruskan. Jangan dilihat itu, tapi lihat hatinya seseorang ini ke arah mana. Terus kemudian lihat juga anak-anak kecilnya dia, kalau sampai dia masuk penjara, apa nggak kasihan gitu. Nah, perdebatan itu hampir 2 jam, alhamdulillah selesai juga. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama awal bulan Oktober lalu mengundang banyak reaksi hingga membuat pasangan selebriti itu diterpa banyak laporan. Dan kemarin salah satu pelapor telah bertemu untuk mediasi hingga akhirnya terjadilah kesepakatan damai. Usai terjadi perdamaian, Mila Ayu sebagai salah satu pelapor akan mencabut laporannya terhadap Baim Wong yang kini sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Usai terjadinya kesepakatan damai, tidak sedikit yang menanyakan status hukum Baim Wong yang sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Lantas, akankah proses perdamaian yang sudah disepakati antara Baim Wong dan salah satu pelapornya itu dapat mempengaruhi proses hukum Baim Wong yang kini statusnya sudah naik ke tahap penyidikan? Lalu seperti apakah tanggapan pelapor mengenai hal tersebut? Yang kita cabut ya hari ini yang pelaporan dari kita yaitu pasal Undang-Undang ITE. Otomatis nanti akan gugur. Ya ini tergantung nanti mau disubmit ke Polresnya kapan. Untuk ke Polres kan harus bawa ini. Gitu untuk pencabutan ini. Dan langsung Bang Alvin harus datang ke Polres. Harus datang ke membuat Polres. Pencabutan laporan. Kita jalanin aja. Kalau saya sih lebih menyerahkan kepada pengacara saya. Saya tahu salahnya di mana, saya tahu tujuan saya apa. Saya lebih penting ke arah niat saya. Persepsi orang punya masing-masing ya. Jadi kalau emang ada seperti ini ya, saya serahkan kepada pengacara saya. Kalau dari yang 220, besok kita akan mendampingi
klien kami juga itu ya seorang kameramen dari krunya saudara Baim ya, seperti itu. Besok akan kita dampingi dalam proses sebagai saksi juga, seperti itu. Dan kalau ini akan segera ditindaklanjuti untuk dilanjutkan kesepakatan perdamaiannya untuk menjadi pencabutan laporan, seperti itu. Ini kita masih berproses, kita masih melakukan pendampingan. Tentunya kita juga sudah melakukan prosedural untuk memberikan permohonan permintaan maaf dan juga meminta dari Polres Jakarta Selatan untuk menginisiasi memanggil pelapor dan terlapor, seperti itu. Ya, kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, BW dan P dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, jadi setelah gelar perkara, kasusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ya, pertama tentu aja ketika membuat mencabut laporan entah besok atau lusa ya di Polres Jakarta Selatan, nanti kemudian akan ada tindakan lanjut dari pihak Polres Jakarta Selatan. Apakah cukup pencabutan laporan ini hanya atau tutup hanya lewat laporan dari pihak pelapor gitu kan? Nah, itu tentu aja diserahkan lagi kepada pihak polisian. Kalau misalkan dia polisi berpikir bahwa ini delik biasa, ya artinya mesti ada nanti gelar perkara begitu, Bang. Baim masih berpikir bahwa apakah ini selesai? Ya, saya bilang ke Baim, ya kita pasti bantu dengan jawab laporan. Nanti tinggal bagaimana pihak polisi menyikapinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.